بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عاش المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita, di mana Allah memudahkan langkah kita untuk kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka mau'izah ilmu syar'i. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Salawat beriring salam semua senantiasa tercurah sampaikan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sanak keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan ajarannya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pasal yang berikutnya, yustahabbu likulli qari'in fi sholati kana aw fi ghairiha idza faragha min al-fatihati an yaqula amin. Nah, apa artinya? Yustahabbu, dianjurkan, dicintai, disukai setiap pembaca dalam salat atau di luar salat, apabila selesai membaca Al-Fatihah agar dia mengucapkan amin. Ya, Al-Fatihah selesai ini pada ucapan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru amin. Wal ahaditsus sahihatu fi dzalika katsiratun masyhurah. Dan hadis yang sahih dalam masalah ini betapa banyak, betapa terkenal. Di antaranya hadis Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza kabbara fi shalah, apabila Rasulullah SAW bertakbir dalam salat, sakata hunayyatan qabla an yaqra, diam sejenak sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian hadis Samurah bin Jundub, saktatani hafidtuhuma an Rasulillah SAW, 2 kali berhenti yang aku hafalkan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, idza dakhala fi salatihi, apabila Rasulullah SAW memulai salatnya, sebelum baca Al-Fatihah dia berhenti dulu. Ya, karena dia baca istiftah. Wa idza faragha min al-qira'ah, selesai baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti dulu. Wa kana yu'jibu idza faragha min al-qira'ati an yaskuta hatta yataradda ilai nafasuhu, yaitu Nabi SAW berhenti. Wa kana yu'jibuhu, seakan-akan Nabi SAW menghendaki, menginginkan apabila selesai membaca Al-Fatihah berhenti sejenak untuk mengembalikan nafasnya. Wal maghdubi alaihim waladdallin, itu mestinya nafasnya dah lepas tuh. Amin. Ini mengembalikan nafasnya, menghirup kembali nafasnya, sekadar menghirup nafas, berhenti sebelum amin. Ya, berhentinya sekadar menghirup nafas. Jadi tidak langsung waladdallin amin, enggak. Tapi waladdallin amin baru. Baik.
Hadis hadis ini hadis hasan, hadis yang diterima. Jadi kita sudah diajarkan, ya ini mengucapkan amin tidak langsung bersambung dengan waladhdallin. Mengapa demikian? Supaya tidak dikira bahwa amin itu adalah bagian surah Al-Fatihah atau akhir ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Maka berhenti dulu dan sekadar mengembalikan napas, baru dia ucapkan amin. Waqad ini berlaku bagi yang sholat dan di luar sholat. Ya, ini tolong dicatat ya, ini dalam sholat dan di luar sholat. Jadi kalau kita seandainya mengajarkan Al-Quran kepada anak kita pun ajarkan seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita ajarkan kepada anak-anak kita kayak gitu. Karena ini begitulah membaca amin di luar sholat, apalagi dalam sholat. Ya. Jadi insya Allah anak-anak aku juga paham nantinya. Dia tidak langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang imam belum waladdallin, udah amin. Karena nggak diajarkan. Tapi kalau diajarkan, kita serempak nih, sepakat nih kita ajarkan sama metodenya. Insya Allah anak-anak tidak ada kayak gitu. Tapi insya Allah di sini tidak ada lah. Di masjid-masjid yang lain sering kali kita ini dengar waladhdallinnya belum, apalagi waladhdallinnya panjang nih, mereka nggak sabar sudahan. Amin. Ya. Padahal tunggu selesai dulu, ya, kembalikan nafas, baru amin. Wa qad qaddamna fil fasli qablah. Telah kami dahulukan pada pasal sebelumnya. Pembahasan annahu yustahabbu an yafsila baina akhil fatihati wa baina amin bisaktatin latifatin. Disukai dalam mazhab Syafi'i memisah antara akhir surah Al-Fatihah waladhdallin dengan amin, ya, dengan berhenti yang ringan sejenak. Yaitu tadi apa? Sekedar mengembalikan nafas, menghirup kembali nafasnya. Wa ma'na, adapun sekarang makna amin. Apa makna amin? Amin, amin, apa maknanya? Allahumma stajib. Artinya Allahumma stajib. Jadi satu kata amin itu ternyata panjang maknanya. Allahumma, ya Allah, istajib, kabulkanlah. Karena kan dalam surah Al-Fatihah itu setengahnya pujian untuk Allah, setengahnya permohonan hamba kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pujian. Maliki yaumiddin itu pujian terakhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pertengahan, pemisah antara sebelumnya pujian, setelahnya ihdinas siratal mustaqim, permohonan. Ihdina itu awal permohonan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permohonan. Kita mohon, kita doa sama Allah. Maka amin. Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Wakil kadzalika falyakun. Ya. Ada yang mengatakan artinya bukan Allah mustajib saja, tapi artinya kadzalika falyakun. Ya, begitulah seharusnya terjadi ya Allah. Begitulah seharusnya terjadi. Wakil, dan ada juga mengatakan maknanya if'al. Ya, kerjakanlah. Itu apa? Kabul, wujudkanlah ya Allah. Wujudkan. Waqila ma'na la yaqdiru ala hada ahadun siwa. Dan ada yang mengatakan maknanya la yaqdiru ala hada, tidak mampu atas hal ini seorang pun selainmu. Jadi amin itu makna lainnya adalah selain ya Allah kabulkan, adalah juga ya Allah tidak ada yang mampu akan ini memberi hidayah siratal mustaqim
seorang pun selain engkau. Wa qila makna, dan diantara juga disebutkan maknanya la tukhayyib raja'ana, ya Allah jangan engkau pupuskan harapan kami. Wa qila makna, disebutkan maknanya juga Allahumma aminna bi khair, aminna bi khair, ya Allah amankanlah kami ya dengan segala kebaikan. Jadi amankan hidup kami dengan, tentramkan hidup kami dengan segala kebaikan. Waqil, dan ada yang mengatakan maknanya huwa taba Allah ala ibadi, itu adalah setempel Allah, setempel Allah atas hambanya. Jadi amin itu seakan-akan ya setempel Allah untuk hambanya. Jadi hambanya yang mengucap amin. Jadi kalau orang itu ucap amin berarti hamba Allah. Amin, seakan-akan amin itu stempel bahwa dia hamba Allah. Yadfa'u bi anhumul afat, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kata amin tersebut menjadikan hamba yang mengucapkannya terselamatkan dari penyakit. Waqil, dikatakan amin itu maknanya dia darajatun fil jannah, dia adalah tingkat di antara tingkat surga, ya, derajat di antara derajat surga. Yastahiquha qailuha, yang pemiliknya adalah yang mengucapkannya. Yang akan masuk ke surga itu adalah yang mengucapkan amin. Jadi ada derajat atau tingkatan surga. Nah, di antara tingkatan surga itu namanya tingkat amin, yang masuk ke dalamnya yang mengucapkan amin. Wakil yasmun asma'illah, ada yang mengatakan amin itu nama dari nama-nama Allah. Wa ankaral muhaqqiqun wal jamaahiru hada, namun ini diingkari. Kenapa? Karena sangat jauh untuk dipaksakan ya menjadi namanya Allah. Waqil huwa ismu Ibrani mu'arrab, ini adalah lafaz Ibrani. Amin ini bukan dari Arab, tapi Ibrani yang mu'arrab, yang diserap ke dalam bahasa. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq wa quwwatun du'a, amin itu adalah kekuatan doa. Jadi kalau kita bilang amin, itu kekuatan doa kita. Wastinzalun lirahmah, ya, penurun rahmat, pengundang rahmat. Wa qila ghairu dzalik, ada berapa maknanya? Banyak sekali. Masya Allah. Kita mungkin tahunya amin itu ya Allah kabulkanlah. Tapi paling tidak kita tahu satu itu sudah bagus. Hanya saja bila kita tahu bahwa amin ternyata maknanya tidak ada yang mampu kecuali Engkau ya Allah untuk mengabulkan. Ya Allah, jangan Engkau pupuskan harapan kami. Ya Allah, sebagaimana amin, berilah keamanan kami, makmurkan hidup kami dengan kebaikan. Dan ternyata amin bisa menjadi derajat atau tingkatan surga yang masuk ke dalamnya orang yang mengucapkannya. Nah, ini mungkin banyak di antara kita yang tidak menyangka bahwa amin darajat fil jannah, satu tingkat, sebuah nama untuk satu tingkat di surga yang akan masuk ke dalamnya yang mengucapkan amin. Baik. Wa fi amin lughatun, tadi makna tempatnya sudah, yaitu setelah Al-Fatihah, baik dalam salat maupun di luar salat, dengan berhenti sejenak, dengan didahului berhenti sejenak, sekadar mengembalikan napas, menghirup kembali napas. Maknanya sudah. Sekarang lughat, ya, lafatan bahasa. Amin. Qala ulama afsahha amin. Ya, secara mat panjang. Amin. Wa takhfifil mim,
dan meringankan mim. Watsaniyah bil qasr, dan yang kedua dengan qasr. Wahatanin masyhuratan, dan inilah yang paling, dua bacaan yang paling terkenal. Jadi bil mad wa takhfifil mim. Amin. Mimnya lebih ringan, lebih pendek, lebih singkat. A-nya bil mad dengan lebih panjang. Amin. A bil mad wa takhfifil mim. Wa tsaniyah bil qasr, ya, yaitu dengan menyingkat. Amin. Amin. Pertama amin, yang kedua amin. Amin qasr. Wahatani masyhuratan. Yang jelas a itu ada panjang, mimnya agak panjang. Bedanya, yang pertama a lebih panjang, yang kedua a dan mimnya seimbang. Wa tsalitsah amin bil imalah ma'al maddi bainahuma. Ya. Dan yang ketiga bacaan amin ini bil imalah. Amin, amin, karena amin itu a ada a dua double jadi satu. Nah, kalau kita mau tampakkan dikit, amin, amin. Ini yang ketiga ini dengan cara seperti itu hakahal Wahidi, ya, riwayat Wahidi dari Hamzah dari Kisai. Dari Hamzah dan Kisai. Hamzah ini siapa? Hamzah ini salah satu imam qiraat yang bacaannya diakui muktabar. Kita pakainya bukan Hamzah, kita pakainya adalah Asim. Ya, Imam Asim. Nah, Imam Hamzah itu sekelas dengan Imam Asim. Dan di antara qiraatnya itu seperti itu. Wa Kisai jelas ini Imam qiraat juga. Warabi'ah, yang keempat bitasdidil mim ma'al mad, dengan mentasdid mim dengan panjang. Amin. Hakahal Wahidi, Imam Wahidi kembali meriwayatkan dari Hasan wal Husain bin Fadl, bukan bin Ali bukan, tapi bin Fadl. Ini beliau adalah seorang ahli tafsir, ya, imam di masanya. Beliau wafat tahun 282 Hijriah. Qal wa yuhakku dzalika ma ruwiya an Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu. Qal ma'nahu qasidina nahwak wa anta aqramu min an tuhayyiba qasida. Wa hadhihi rabi'ah ghariban jiddan. Intinya yang keempat ini asing sekali. Kata Imam Nawawi itu yang keempat asing. Wa qad adda aktsar ahli lughati min nahlil awam. Bahkan kebanyakan ahli bahasa menganggap jenis bacaan amin keempat ini termasuk kesalahan orang awam. Jadi bacaan orang awam yang salah dan keliru. Wa qala jama'atun min ashabina, berkata sekumpulan ulama daripada mazhab Syafi'i, man qala fis salati batalat salatu. Sampai setegas itu, barang siapa yang membacanya dengan cara seperti itu di salatnya, aminnya saja, itu batalat salatu, batal salatnya. Ini bukan kami, tapi ini, ya, jamaah sekumpulan ulama Syafi'i. Jadi saya ulangi. Yang pertama bil mad wa takhfifin mim. Amin. 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 Jadi a-nya bil mad terasa panjang, mimnya lebih ringan, lebih pendek. Amin. Terus watsaniyah bil qasr, yang kedua dengan qasr. Amin. Amin. Jadi
Perbedaannya di hamzahnya. Dan ini yang terkenal. Yang ketiga dengan imalah. Amin. Ada ada dua. Amin. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang ini disebut kesalahan orang awam jadi kekeliruan. Amin. Kira-kira kita sama ini yang mana? Pernah dengar? Ya, saya lupa. Pernah dengar sekali ya. Ada masyarakat yang demikian. Mungkin teman-teman juga mungkin sering yang tasdid ini yang dikatakan ya gharibah jiddan, tidak dikenali oleh Imam Nawawi, bahkan ahli lughah mengatakan ini kesalahan orang awam. Makanya sampai fatwa daripada jamaah ya sekumpulan ulama daripada Syafi'i yang mengucapkan amin dengan demikian batal sholatnya. Padahal kita tahu amin ini kan tidak termasuk Al-Fatihah. Tapi karena ketika dia dekat dengan Al-Fatihah lalu dibaca dengan kesalahan yang tidak ada artinya, yang tidak ada, akhirnya dia menambah-nambah dalam sholatnya bacaan yang bukan daripada bacaan sholat. Ini menunjukkan bahwa dia akan membatalkan sholat tersebut. Sebab itulah dia batal sholatnya, karena membaca sesuatu yang bukan bacaannya. Baik, biasanya diajarkan yang mana kita teman-teman sekalian? Atau benar yang mana? Yang pertama, yang kedua? Kalau A-nya itu yang kedua itu qasar ya. Amin. Amin. Yang kedua, yang pertama amin. Pertama ya. Iya. Kami dulu ya memahami dan membahas ini dengan ustadz kita ya yang memang fokus di tajwid. Itu kan amin kan tadi hamzahnya mad badal kan, ya kan ada hamzah ada alif gitu kan, ya sih ya. Terus kemudian berarti kan dua ketukan ya, terus min itu kan mad alif sukun. Mad sukun itu kan bisa 6, bisa 4, bisa 2 ya. Kita angkat 6 atau 4. Jadi amin, amin. Tapi kita sering dengarnya amin, gitu kan? Berarti kan ada dua yang kita perlu perhatikan. Ya, ini yang benar, ini yang masalah benar semua gitu maksudnya. Hanya saja kita perlu perhatikan dalam ilmu tajwidnya. Kalau kita lihat dari amin, komposisinya hamzah, alif, mim, ya, nun, maka bunyinya mad badal, min, mad arid lis sukun. 6 atau 4. Kecuali kita ngambil pendapat kedua, qasr. Qasr itu berarti yang pertama mad badal, yang kedua mad arid tapi yang nomor 2. Kan mad arid itu bisa 6, 4, 2, yang duanya. Kalau qasr itu berarti langsung 2. Amin, 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 amin. Itu yang qasr. Kalau yang panjang amin. Tip. Sementara kita lihat juga dalam penulisan afsahuha, justru kata mat ini untuk hamzah.
Jadi tulisannya hamzahnya itu bukan hamzah alif, tapi sudah alif tegak, ada benderanya. Ya, lambang lazim gitu loh. 6 ketukan. Amin. Coba lihat di bukunya. Kayak gini tulisannya di bukunya itu. Jadi dia ada lambangnya langsung. Begitu, maaf muslimin. Bil mad. Jadi ini afsah. Ini paling fasih. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang amin atau amin atau qasar semuanya amin, ini adalah bacaan yang masyhurah. Ya. Ini dia adalah qasar-qasar. Berarti qasar itu. Amin, amin. Ya, qasar. Itu qasar, Pak. Tapi tadi yang dicontohkan sebelumnya ini lebih pendek lagi itu, Bu. Yang itu pernah terjadi juga mungkin di sebagian kaum muslimin. Amin, amin. Kalau amin berarti nggak ada panjangnya itu, nggak ada matnya. Tapi kalau amin sedikit aja keangkat, itu udah 2 itu. Amin, 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 amin. Jadi tolong dicoba. Nanti boleh dicek lagi. Boleh juga itu teman-teman di Masjid Al-Haram, yaitu biasanya Masjid Haram, ini catatan nih, biasa pakai qasar mereka. Para ulama a'imah itu pakai qasar. Makanya kadang kalau kita bilang idza jaa nasrullah, kan panjang kita kan. Idza jaa, ini kan idza jaa nasrullahi wal fath. Enggak pakai pula idza jaa. Tidak. Itu riwayat bacaan. Karena kita ini asim ada 2. Jalur Syatibi dan jalur Thayyibatul Nasr. Kita ini biasanya mushaf kita itu yang Syatibi. Syatibi itu yang panjang-panjang itu kita. Sebagian ustadz kita pakai Thayyibatul Nasr, Ustadz Basuki. Antum dengar itu, dia pakai Thayyibatul Nasr, dia pendek-pendek deh. Agak kadang aneh gitu. Padahal ketika setoran sama ustadz yang pakai Syatibi disalahkan tuh. Sebaliknya kita pakai Syatibi setor kepada ustadz yang qasar disalahkan. Harus menyesuaikan versi ustadznya. Nah jadi itu adalah jenis riwayat yang sampai kepada kita memang ada 2. Ada dengan qasar, ada dengan mat. Mat itu yang maksudnya ini Syatibiyah. Jadi teman-teman sekalian bisa dipastikan kita ini sering baca dengan apa? Syatibiyah. Ya, kalau Thayyibatul Nasr kita kayak jarang sekali karena mushaf kita pun ada tandanya. Nah, kalau di Saudi para imam pakainya qasar. Jadi kalau dengarnya pendek, sementara kita hafalnya panjang, kita cek mushaf itu ada tanda begininya. Maka pahamilah bahwa dia pakai riwayat yang satunya, qasar. Gitu ya. Ya. Yang ketiga insya Allah jarang pakai ya. Ya. Tapi kalau ada yang terjadi, maka paham semua ya, ini riwayat Imam Hamzah dan Kisai. Kalau yang keempat, baru ini yang catatan kata Al-Imam Nawawi. Amin. Qala al-Arabiyah, berkata ahli bahasa, haqquha fil Arabiyyatil waqfu li'annaha bimanzilatil aswat fa idza wasalaha fatahan nuna lil diqa'is sakinain. Kama futihat fi aina wa kaifa wa lam tuksar li thiqalil kasrati ba'dal ya'i. Lalu kemudian berkata, lu kok bisa amin kok belakangnya non sukun? Pernah kita mempertanyakan itu?
Amin. Kenapa kok iya-nya sukun, nunnya sukun juga? Kan biasanya yang sukun cuma satu, ya enggak? Kecuali memang contoh aja ya, contoh di ilafi Quraisy itu aslinya ada harokatnya enggak? Shinnya Quraisyin kan, kasrah ke tanwin kan, berarti kan sukunnya cuma ya. Quroi ya sukun, baru shinnya tak kasrah tanwin, berarti yang sukun cuma ya. Lah kalau amin ini kok sukunnya ya juga sukun, nunnya sukun. Jadi seakan-akan asalnya tuh kayak gitu, sukun, bukan karena wakaf. Nah sementara kalau Quraisy itu aslinya shinnya berharokat, dibaca sukun karena wakaf. Di ilafi Quraisy, ya kalau disambung di ilafi Quraisyin ilafihim. Nah amin itu sukun semuanya. Maka kata penjelasannya kenapa dia disukunkan, haqquha fil arabiyyati al-waqfu. Haknya amin itu dalam bahasa Arab itu waqaf. Jadi kalau dibilang amin itu kenapa sukun waqaf? Li'annaha bimanzilatil aswat. Karena ya suara bahasa Arab itu akhirnya wakaf. Jadi tidak ada yang kalau bahasanya ya, kita ngomong pakai bahasa nih, kaifa haluka, itu bukan kebiasaan orang Arab. Mereka bilangnya kaifa haluk. Karena kalau bahasa Arab disuarakan akhirnya sukun. Karena suara bahasa Arab itu akhirnya sukun. Sakin ya sukun dah, kamu aman, nggak salah. Maksudnya nggak salah itu ya nggak disebut salah sama orang Arab. Kaifa halu, kaifa hal. Ya, terus apa lagi? Alhamdulillah ana bi khairin. Rin itu Indonesia atau bahasa kita baca dengan harokatnya. Tapi kalau kita diikutkan versi Arabnya atau sebagaimana mestinya di Arab, alhamdulillah ana bi khair, sukun. Setiap bahasa Arab telah disuarakan maka akhirnya sukun. Ila aina anta, itu harus segini, ila aina ant, ana dzahibun ilal masjid. Dia sukun belakangnya, jangan ana dzahibun ilal masjidi jangan, tapi ana dzahibun ilal masjid. Paham? Nah itu amin seperti itu, bimanzilatil aswat, karena amin itu suara bahasa Arab, jadi diwakafkan, belakangnya harus sukun. Faida wasolaha, kalau sampai diwasolkan, wal maghdubi alaihim waladhdallin alif al-dhalin adhalin amin alif lam, contohnya wasolnya fatahan nuna. Benar, kalau wasol bisa aja. Apabila wasol fatahan nun, di fathah nunnya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin alif lam amina amina fathah. Lah kenapa fathah? Iltiqa'is sakinain, karena ada ya sukun, ada nun sukun. Ya, kalau ada dua sukun ini solusinya yang kedua di fathah. Karena futihat fi aina, sebagaimana dalam bahasa Arab itu ada aina. Aina itu aslinya hamzah ya sukun nun sukun. Ain. Solusinya yaitu ketika ketemu dua sukun, ya sukun dan nun sukun menjadi aina. Nun yang huruf kedua yang sukun itu diharokati fathah. Jadi amina, aina, kaifa. Makanya kenapa kaifa? Itu kaifa, fa dibaca fa, karena aslinya fa itu sukun. Kaif.
Ya sukun, fa sukun. Nah, kaidah dalam bahasa Arab ketika ketemu dua sukun, dua huruf sukun ini, maka huruf kedua yang sukun di fathah. Kalau mau wasol, kalau mau menghubungkan dengan yang lainnya, kaifa. Tapi kalau mau berhenti, kaif. Bagaimana? Kaif. Jadi kalau kita mau wasol, kaifa halu. Wasol. Bagaimana kabarmu? Jadi kaifa. Kenapa fa? Karena solusi untuk dua huruf sukun itu dalam bahasa Arab, huruf keduanya fathah. Amin sukun. Lalu lanjut, amin alif lam mim. Enggak, kalau nggak salah ada juga pernah baca imam yang dengan qiraat itu. Dia wasal loh. Wal maghdubi alaihim waladdallin alif lam mim. Jadi wasal-wasal seperti itu mungkin terjadi kalau seandainya butuh wasal. Walam tuksar, kenapa nggak disukunkan? Kenapa nggak amini, aini, kaifi, lisik kolil kasrati ba'dal ya? Karena beratnya kasrah setelahnya. Ya, nggak pantas gitu loh. Bukan nggak pantas, berat ya. Beratnya kasrah setelahnya itu versi orang Arab. Kalau kita mah biasa-biasa aja. Sehingga ini kalau asal kita katakan asal, amin itu suara Arab, bacanya di sukun. Kalau mau wasol, nunnya di fathah. Ya, amina bismillahirrahmanirrahim atau amina idza zulzilatil ardh. Kalau seandainya mau di, tapi ya ini sekali lagi kalau mau diwasol. Sudah, cara baca sudah, tulisan tadi sudah. Nah, sekarang fahada mukhtasarun ma yata'allaqu bi lafzi amin. Ini ringkasan yang terkait dengan lafaz amin. Waqad basattul qawla fiya bisyawahid wa zatil aqwali fi kitab tahdhibul asma'i wal lughat. Sungguh aku telah melebar luaskan pembahasan ini dalam kitabku, kata Imam Nawawi, dengan begitu banyak bukti-bukti dan penguat perkataan-perkataan riwayat-riwayat untuk menekankan amin sebenarnya sebagaimana. Maka lihatlah, bacalah kitabku yang judulnya Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Ini tapi pakai bahasa Arab, belum diterjemahkan ini. Tahdhibul Asma' wal Lughat. Terus, jadi ini ringkasnya aja. Qal ulama yustahabbu ta'minu fi salatil imam. Berkata para ulama, disunahkan takmin amin dalam sholat untuk imam, wal ma'mum ma'ah, dan makmum bersama imam, wal munfarid, dan orang yang sholatnya tidak berjamaah, wa yajharul imam wal munfarid, dan imam dan al imam dan munfarid menjaharkan bilaf di amin fi sholatil jahriyah. Saya ulangi, imam menjaharkan lafaz amin di sholat jahriyah. Bener nggak? Emang kayak gitu ya? Kayak maghrib, kayak isya, subuh, memang kayak gitu. Makmum pun juga membaca amin bersama imam. Nah sekarang catatannya yang perlu kita ingat-ingat, dan begitu pula orang yang sholat sendirian ketika sholat jahr, dia ketinggalan jamaah, dia sholat sendirian maghrib ya misalnya, maka aminnya di sholat jahr jahriyah dikeraskan, amin. Azan terlebih dahulu.
Ya, berarti orang yang sholat sendiri, ya orang yang sholatnya sendiri tidak berjamaah, maka tatkala di sholat jahriyah, sholat maghrib, isya atau subuh, setelah membaca waladhdallin, dia juga keraskan amin. Baik, sebagian ya, kaum muslim malah tidak membaca amin karena mungkin dia kira dia munfarid, dia sendiri gitu. Dikisahkan tidak ada hajat untuk amin. Ya padahal sebenarnya dia juga mengeraskan amin seperti imam. Lah makmum bagaimana? Waqtalafu fi jahril makmum. Mereka berselisih pendapat apakah makmum mengeraskan suara. Kita biasanya apa? Malah lebih keras daripada imamnya. As-sahih annahu yajhar. Yang benar makmum itu menjaharkan. Jadi benar sudah, alhamdulillah. Watsani, pendapat kedua, la yajhar, tidak menjaharkan. Watsalis, pendapat ketiga, yajhar in kana jam'an katsira, menjaharkan jika jumlahnya banyak. Wa illa fala, kalau jumlah sedikit maka tidak. Maka kenapa kalau kita itu kadang imam subuh khususnya, belakang kita cuma 1, 2 orang, 3 orang, apalagi pas lagi hujan gitu kan, dia ghairil maghdubi waladdallin, amin. Jadi cuma kita doang, makmumnya tidak mengucapkan
amin, mungkin makmum tersebut mengambil pendapat ini ya, ini karena tidak banyak jumlahnya maka tidak menjaharkan amin. Tapi sebenarnya bukan seperti itu, ngantuk. Ngantuk atau memang tidak fokus mendengarkan bacaan imam. Karena yang paling sahih yang jahar, yang sudah kita biasakan itu. Jadi nggak usah ragu-ragu, jaharkan saja Pak. Wa yakunu ta'minul ma'mum, jadi sudah clear ya, makmum jahar. Wa yakunu ta'minul ma'mum, sekarang aminnya makmum itu ya terjadi beriringan bersamaan dengan aminnya imam. La qabla wa la ba'da, tidak boleh sebelumnya lebih dahulu dan tidak boleh setelahnya lebih akhir. Jadi berbarengan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Imam Nawawi, fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, idza qala al-imam, apabila imam mengatakan, membaca waladhdallin faqulu amin, maka ucapkan bersamaan amin, imam dan makmumnya amin. Faman wafaqa ta'minu ta'minul malaikah, barang siapa yang aminnya entah imam atau makmum ya ternyata mereka bersamaan dan mencocoki atau mengiringi bersamaan juga dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi sebab amin yang bersamaan dengan malaikat, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya dosa kecil ya, dosa kecil yang telah lalu. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana malaikat mengiringi bacaan Al-Fatihah kita ya, karena dia mengucapkan amin berarti dia memantau bacaan Al-Fatihah kita. Anda sholat berjamaah berarti ada malaikat yang akan mengamin bersamaan itu. Jadi hadirnya kita ada hadirnya malaikat. Begitu pula Anda sholat sendirian, ada malaikat yang menunggu kata amin. Jadi amin yang beriringan dengan amin dan malaikat, janjinya apa? Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, ini perkara gaib. Kita nggak tahu bagaimana aminnya mereka, kapan ya. Mengapa pahalanya diampuni, pahala yang besar ya, hanya dengan beriringan dengan aminnya malaikat dapat ampunan untuk dosa yang lalu? Karena tidaklah dia mengucapkan amin ya kan, sampai bisa beriringan dengan malaikat kecuali apa? Dia memperhatikan hadis Nabi SAW dalam sholatnya. Kapan dia bilang amin? Dia fokus dengan bacaan imamnya. Maka orang-orang ini orang-orang yang sholatnya berkualitas karena dia paham dalil yang dia telah ketahui dalam sholat tersebut, lalu dia amalkan, lalu kemudian malaikat akhirnya bertemu dengan beriringan dengan malaikat, lalu Allah ampuni dosa-dosanya telah lalu. Jadi ini sebenarnya bukan ringan ya, bukan hanya sekedar beriringan. Sebab kenapa beriringan? Dia tahu kapan harus amin. Apakah langsung waladhdallin amin? Tidak. Sejenak, kembalikan nafas baru dia amin. Setelah itu aminnya dia dengan aminnya imam ditunggu berbarengan. Apakah dia tahu bahwa itu nanti berbarengan dengan malaikat? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Apakah dia tahu bahwa dia termasuk orang-orang yang ternyata dipilih oleh Allah, diampuni dosa-dosa telah lalu? Tidak tahu. Cuma hadis ini ada untuk memotivasi kita agar ya masalah amin tidak boleh sembarangan, tidak boleh semau kita. Oh, sudah ada teman yang amin, diam aja lah. Tidak bisa semau kita. Atau kita lagi apa, ngantuk, nggak baca amin, tidak bisa semau kita. Ini catatan ya, ini motivasi dan sekaligus catatan buat kita. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam hadis sahih,
Adapun sabda Rasulullah SAW adalah hadis yang sahih yang lainnya, idza amana al-imamu fa aminu. Apabila imam itu telah mengucapkan amin, maka iringilah kalimat aminnya. Ya. Fa ma'na idza arada ta'min, ya qala ashabuna, perhatikan. Wa laysa fi sholati mawdi'u yustahabbu an yaqtarina qaul ma'mumin bi qaul imami illa fi qawlihi amin. Tidak ada dalam salat, ya, tidak ada salat tempat di mana disunahkan untuk beriringan berbarengan ucapan makmum dan imam kecuali pada ucapan amin. Wa ammal aqwal al-baqiyah, adapun ucapan sisanya, ucapan selain amin, fayata'akhkharu qaul makmum lebih belakangan setelah imam. Ya, setelah karena contoh saja misalnya ketika imam ruku, Allahu Akbar, imam sudah mulai duluan tuh, subhanallahil azim wa bihamdihi, makmum baru mau ruku, sami Allah liman hamidah rabbana wa makmum baru sami Allah. Setiap selain amin pasti makmum itu setelah imam, lebih akhir, kecuali pada amin. Ya, ini faidah bahwa agama, khususnya ibadah sholat itu tidak bisa dibuat-buat oleh sendiri kita. Kenapa? Karena ada ketentuan kapan harus bareng dengan imam, ada ketentuan harus menunggu imam. Dan satu-satunya yang berbareng dengan imam itu ucapan amin. Selainnya kita nunggu imam, yaitu lebih akhir daripada imam. Nah, ini perlu kita perhatikan. Bagaimana yang akhir ini lalu kemudian kok ada kaum muslimin yang gerakannya mendahului imam, sementara bacaannya aja itu setelah imam. Berarti gerakan itu jatuh setelah imam juga, karena bacaan itu ada setelah gerakan. Tidaklah bacanya setelah imam, kecuali gerakan makmum itu setelah imam seharusnya. Paham? Seperti itu. Karena sebagian kaum muslimin kita ada memperhatikan, ya, sholatnya ngalahi imam, ngebut. Ya, paling telatnya bareng sama imam. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, Nabi Muhammadin SAW. Jika ada pertanyaan sebelum tutup, kami persilakan. Ya, kalau baca amin baik dalam sholat maupun di luar sholat, bila itu Al-Fatihah, kita baca amin. Hanya saja apakah keras ataukah lirih. Nah, yang keras itu bila sholatnya jahriyah, maka dikeraskan aminnya. Tapi kalau sirriyah, maka dibaca sir juga, lirih. Gitu ya. Amin. Sholat tidak, ya, imamnya tidak amin, lupa atau kebiasaan atau tidak terdengar. Lanjut. Baik. Situasi ini situasi yang akhirnya tidak didapatkan aminnya imam, karena imam tidak terdengar darinya bacaan amin, maka dia gunakan, ya, dalil di mana Rasulullah SAW mengajarkan setiap kali membaca waladhdallin, baik dalam sholat atau setelah sholat, amin, tapi dengan jeda
tidak langsung, sekadar mengembalikan nafas baru amin. Itu kita ambil itu akhirnya, ambil hadis ini, karena kita tidak temukan dari imam kita amin. Entah dia lupa, entah memang dia kebiasaan atau tidak terdengar. Sementara ida apa ammanul imamu fa'aminu, hadisnya apabila imam itu bertakmin, beramin, baru kita amin. Masalahnya nggak terdengar aminnya. Jadi bukan dari kasus kita, tapi kasus imamnya sendiri. Masalahnya di imamnya. Kita gunakan hadis yang pertama tadi. Kita tetap amin dengan kadar setelah ambil nafas baru amin. Begitu. Mungkin dengan itu dia teringat bahwa dia sedang sholat berjamaah. Begitu? Ya. Itu di sholat jahriyah ya. Ya, jangan masalahnya di sholat sirriyah, karena memang sholat sirriyah imam pun tidak menjaharkan amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nabi Muhammadin SAW, ya, ringkasnya adalah apa? Amin tempatnya tidak pengucapannya tidak langsung setelah waladhdallin, tapi an yataradda alaihi nafasuhu, nafasnya kembali terhisap olehnya, jadi menghisap nafas kembali baru amin. Yang kedua, amin itu punya makna banyak. Allahumma stajib, Allahumma la tukhayyib raja'ana, bahwa amin itu darajah minal jannah, satu tingkatan di surga namanya amin, dan banyak lagi. Kemudian pelafatan amin ya, amin bil mad wa takhfifil mim atau bil qasr, amin, 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 amin. Itu dua bacaan yang masyhurah, yang terkenal. Yang ketiga bil imalah, ini ya riwayat Imam Hamzah dan Imam Kisai. Dan yang keempat yang salah kata Imam Nawawi dengan tasydid, amin, itu termasuk salah. Bahkan sebagian jamaah ulama Syafi'iyah mengatakan pembatal sholat. Terus kemudian yang ketiga, wakofnya amin itu wakof ya, dibaca wakof sukun ya, nunnya sukun, karena itu adalah kalimat Arab yang disuarakan, maka adabnya wakof. Kecuali jika diwasolkan maka berharokat fathah. Kalau mau lebih luas lagi pembahasan amin di kitab apa, Tahdzibul Asma wal Lughah karya Imam An-Nawawi. Itu saja simpulnya. Ya, kita tutup dengan pembahasan subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.